Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk semua Pathfinder Indonesia dimanapun kalian berada. Teman-teman, hari ini insya Allah aku akan share. Ini agak ngeri-ngeri gimana gitu, tapi sekali lagi apapun yang aku share insya Allah itu bermanfaat ya untuk kehidupan kita manusia di dunia ini, untuk menghadapi kematian kayak gitu. Karena aku pribadi, kalau aku tahu sesuatu maksudnya yang kayak gini ya, terus aku nggak bilang, rasanya aku berdoa banget gitu. Seandainya nanti kalau misalnya aku meninggal, terus aku ngelihat misalnya teman-teman aku misalnya yang nggak ngerti gitu ya, terus aku yang kayak selamat sendiri, terus aku yang bilang, ih kok dulu aku di dunia jahat banget ya, nggak ngomong, nggak ngasih tahu dia gitu. Jadi sekali lagi niat aku nyampein ini untuk pelajaran buat kita semua. Jangan sampai nanti kita ketika sudah meninggal baru kita nyesel, oh iya ya bener ya ternyata begini gitu ya. Gimana ya, Allahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, jadi aku mau cerita tentang salah satu kondisi, bukan salah satu ya, sebenarnya sih diliatinnya lumayan banyak. Nanti pokoknya aku ceritain ya, berarti itu yang memang kalian tahu gitu ya. Sekali lagi mohon maaf kalau berisik, ada suara ayam. Lagi-lagi aku ingetin, itu bisa jadi salah satu tanda karena mereka bisa melihat ya gitu ya, makhluk dari dimensi lain. Oke teman-teman. Aduh, tadi sampai mana tuh? Sampai ya. Jadi ketika malam-malam sekitar jam 1 gitu ya, atau jam 2, aku lupa, pokoknya tengah malam gitu, ada arwah-arwah yang datang. Terus aku diliatin kondisi mereka di alam sana kayak gitu ya. Aku sedih banget, yang kayak mau nangis, kayak mau nolongin tapi gimana gitu ya. Dan ada tips sama triknya juga supaya kita bisa bantu arwah-arwahi yang sudah berada di alam sana teman-teman. Nanti ya di terakhir aku ceritain dan aku kasih tahu. Kemudian aku diliatin yang kayak serem banget gitulah, ketika misalnya kita jangan kita lah, manusia gitu di dunia berbuat kurang bagus, kurang baik, atau misalnya mencari rezeki dengan cara misalnya ya tidak halal, atau mencari rezeki pengennya gampang aja, misalnya dia gimana ya ngomongnya, kayak muja gitulah. Itu di sana yang kayak ya gitu, serem deh pokoknya. Ini secara keseluruhan aja ya aku lihat ya, bukan berarti ini khusus untuk yang itu gitu, enggak. Jadi ada yang kayak dirantai, ada yang kayak diikat gitu kakinya, ada yang sekelilingnya itu api, ada yang teriak-teriak tapi nggak ada yang nolongin. Aduh teman-teman, coba kamu bayangin kalau kamu yang dikasih lihat itu gitu, kayak gimana rasanya. Aku yang sedih banget itu, tapi ya Allah, kayak di sisi lain aku bersyukur karena aku dikasih lihat kayak gitu, jadi nambah keimanan gitu ya. Intinya itu, setiap kita mendapatkan ilmu atau satu hal, jika itu menambah keimanan kita, lanjutkan gitu. Tapi kalau misalnya itu malah merusak iman, ketauhidan atau ketakwaan kita, tinggalkan gitu ya teman-teman. Dan setelah itu aku kayak yang, ya Allah, ternyata kalau kita di dunia yang gak baik, di akhiratnya kayak gini ya gitu. Makanya ya kita sih sadari bahwa kita manusia pasti punya salah. Kita nggak ada yang bersih. Yang bersih itu cuma bayi yang baru lahir, yang mungkin sampai usia berapa gitu. Itulah kenapa kita harus nantiasa bertaubat. Allah senang banget sama orang-orang yang bertaubat. Aku pribadi pun banyak banget salahnya gitu ya. Jadi kita harus kayak benar-benar membersihkan diri berulang-ulang kali kayak gitu, karena ya kita manusia gampang banget buat kita bikin dosa gitu. Jangan sampai nanti kita di alam ruh sana merasakan ya balasan dari apa yang kita lakukan di dunia ini gitu. Terus aku kan kayak yang, ya Allah, kenapa sih aku maksudnya diliatin kayak gini terus, maksudnya apa gitu. Terus aku tanya dong sama yang ruhnya itu, ini gimana, emang maksudnya aku diliatin gini boleh gitu disampaikan,
buat kita sama yang di dunia kayak gitu. Terus beliau malah bilang kayak, iya nggak apa-apa, sampaikan aja katanya gitu, untuk pelajaran umat manusia yang masih berada di alam dunia katanya, agar budi pekerti, maksudnya agar kita tuh memiliki budi pekerti yang luhur gitu ya, maksudnya kita tuh yang baik-baik aja gitulah jadi orang, dan tidak memiliki kemelekatan atau kita tuh nggak suka-suka banget sama terhadap sesuatu tentang keduniawian. Karena kalau kita punya kemelekatan terhadap sesuatu hal gitu ya, itu yang menghambat jalan kita di sana gitu. Nah, kalau kita udah pasrah lillahi ta'ala, keadaan kita di alam sana tuh ya baik gitu, bahkan baik banget gitu ya. Kemudian kalau kalian tahu ya, mereka tuh juga kayak bilang, kita di sini udah nggak bisa ngapa-ngapain katanya. Kita di sini cuma nungguin doa dari kalian gitu. Kamu kan bisa lihat kondisi kita sekarang kayak gini gitu. Kalau kita dikasih kesempatan kembali lagi ke dunia, ya benar gitu. Kita pengen berbuat baik sebanyak-banyaknya kayak gitu. Tapi mereka bilang kita sudah terlambat gitu. Kita ya udah hanya bisa pasrah gitu. Kita hanya bisa yang kayak minta izin mengunjungi kalian untuk didoakan kayak gitu. Aku sedih banget deh pada saat itu ya. Terus mereka bilang ya pokoknya untuk kalian yang di dunia gitu, sewaktu di dunia banyak-banyak sabar, harus menerima segala kehendak Allah kayak gitu, karena apapun yang kalian lakukan di dunia itu memang benar sebagai bekal di akhirat gitu. Dan di alam ruh sana ya mereka diberikan balasan yang kayak luar biasa gitu. Bahkan wallahu alam bisawab ya. Jadi gini teman-teman, kalau yang seperti yang aku bilang, kita udah mempelajari lebih dalam gitu ya, itu bisa yang kayak langsung diperhitungkan gitu, bahkan langsung kayak dilayani oleh malaikat. Oke, tapi buat yang belum belajar sampai ke sini ya, masih sebatas kayak apa ya, hukum-hukum syariat gitu, sekali lagi tolong bijak ya, tolong bijak dalam menyikapi. Jadi gini, kita boleh berbeda dalam memandang sesuatu, tapi ingat tujuan kita tetap sama ya, tujuan kita tetap Tuhan yang Maha Kuasa, dan itu yang bikin kayak hidup kita tuh damai ya. Kita tuh adanya tuh rasa cinta aja, pengennya berbagi aja sama kesesama gitu. Kemudian oke, ada juga yang ya namanya positif pasti ada negatif ya. Ini kan tadi negatif yang aku dilihatin kayak gitu. Tapi ada juga yang bercerita kehidupan mereka, maksudnya positif di sana. Kayak misalnya, sewaktu di dunia aku sabar banget katanya gitu. Apa namanya, aku ikhlas aja, ridho aja sama semua apa yang Tuhan gariskan ke aku. Aku sedih teman-teman ceritanya. Karena kalau kalian tahu ya, perjalanan hidup si Ruh ini gitu ya, luar biasa gitu, sampai yang aku kayak ngerasain jadi dia gitu. Sabar banget, diuji sama Allah ya. Yang penting apapun yang terjadi sama diri kita tahu positif negatif diri kita, tetap nyebut Allah gitu, tetap kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Terus beliau bilang, ini aku di sini muda lagi katanya gitu. Terus doa-doa yang kalian kirimkan ke kami tuh sampai ke aku, sampai katanya gitu. Terus habis itu bahkan aku di sini tuh karena aku penyayang, di sana di dunia aku di sini disayang banget sama Tuhan. Aku juga dilayani sama malaikat-malaikat, dan aku bisa mendapatkan yang apa yang aku mau gitu. Teman-teman, aku tuh nggak bisa ngarang ya, maksudnya kalian bisa denger lah dari gimana nada suara aku, kayak yang waduh, permainan emosional banget, yang tadinya dilihatin negatif terus habis itu positif. Pas ketika aku dibilangin kayak gitu, aku yang cuma bisa diem bercucuran air mata, dan dia bilang aku diizinin sama Allah buat cerita ini panjang lebar katanya gitu ya. Itu sampai panjang banget teman-teman, itu sampai, ini kan ringkasannya ya, kalau misalnya kejadian nyatanya aku pada saat diceritain itu panjang banget gitu ya. Pokoknya intinya diceritain lah apa yang
mereka rasakan, mereka alami. Yang positif ya ada positif, yang luar biasa bahkan balasannya dibandingkan apa yang dilakukan di dunia gitu ya. Gitu teman-teman. Oh iya. Jadi selama kita masih hidup di dunia, teruslah kayak minta ampun, bertaubat, karena kita pasti mengulang-ulang lagi kesalahan. Itulah kenapa Allah Maha Ghafar, Maha Ghafur. Allah pasti mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita gitu, karena Allah tahu gitu. Allah yang buat kita ya, Allah tahu lah kita itu kemampuannya, batas kemampuannya sampai mana. Allah tahu gitu, segala sesuatu tentang kita itu Allah tahu. Yang penting ya, ini juga pesan dari mereka semua yang ada di alam sana. Kalau jalan kalian di alam sana ingin mudah, kita itu ya harus lillah, harus pasrah, harus tawakal sama Allah, dan jangan sampai kayak sekalipun kita ngejahatin orang atau mengambil hak milik orang lain. Itu benar-benar hal yang menghambat banget katanya, menghambat banget ini perjalanan ruh untuk menuju Tuhannya gitu ya. Terus aku mau cerita lagi tentang Allahu Akbar. Nah ini teman-teman, nanti tapi ya di video selanjutnya biar nggak terlalu panjang, makanya dengerin terus, dan sekali lagi ambil pelajaran yang positif, oke, supaya kita bisa selamat dunia wal akhirat sama-sama ya, sama-sama saling mendoakan. Itu aja yang mau aku ceritain ya, karena ini udah lumayan 12 menitan, jadi aku pengen bikin yang belasan menit aja. Nanti video selanjutnya pun seperti itu. Video selanjutnya tentang arwah yang belum sempurna gitu dan minta disempurnakan. Tapi tadi aku janji mau cerita tentang bagaimana membantu mereka yang udah di alam sana. Itu aku ceritain di video yang selanjutnya ya. Oke, bye. Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menunjukkan kita jalan yang lurus, jalan yang benar, dan menjadikan kita manusia-manusia yang ingat selalu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua teman-temanku dimanapun kalian berada. Bye.